Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Nah, kami dari kelompok 2 ini terdiri dari Jimmy Halim, Jolang Sasongko, Trivena Frisdayanti, IGD Kresna Putra, Teresia Arini Wiknyobroto, Masta Victoria Ambarita, Felix Teja Wijaya, Andrew Moreno, saya sendiri, lalu Milky Sabata Widakdo, ada Karten Alfredo Dameswara, dan yang terakhir ada Niko Wiji Pangestu. Di topik wawasan Nusantara ini, kami akan membagi dalam 4 bagian utamanya, yaitu yang pertama permasalahan, kedua teorisasi, ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan. Next. Dari permasalahan, terdapat 2 bagian utama, yaitu terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Nah, untuk latar belakang sendiri, kita membagi jadi 2 topik, yaitu ada sejarah dan konflik budaya. Untuk sejarah sendiri ini lebih ke sejarah tentang negara Indonesia, di mana negara Indonesia dan negara di wilayah Asia Tenggara itu bisa terbentuk akibat dari rasa ingin bebas dari siksaan bangsa asing yang menjajah serta rasa ingin bebas dan membentuk kehidupan sendiri. Nah, terus untuk konflik budayanya itu muncul akibat masalah klaim budaya dari negara luar yang memancing dan dapat memancing keributan. Pada bagian rumusan masalah, terdapat 3 rumusan yang telah kami buat. Yang pertama, apa saja aksi atau kebijakan dari pemerintah untuk menangani perampasan budaya di Indonesia. Yang kedua, kendala apa saja yang dialami pemerintah dalam menyelesaikan konflik itu. Dan yang terakhir adalah contoh konkret dari permasalahan budaya yang dialami antara Indonesia dengan Malaysia. Next. Kemudian masuk pada bagian teorisasi, yaitu yang pertama mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang atau cara untuk melihat kesatuan Nusantara antara Asia dan Australia dan 2 samudera, yaitu India dan Pasifik. Kemudian pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR tahun 1999, yaitu posisi dan sikap negara terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Kedudukan dan sikap tersebut beragam dan memiliki arti penting yang strategis dalam menentukan prioritas negara dan daerah. Kemudian yang kedua ada tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan wawasan secara eksternal adalah untuk menjaga kepentingan nasional di era globalisasi dan kehidupan rumah tangga yang semakin meningkat. Sebagai contohnya yaitu dengan saling menghormati, ikut serta mewujudkan keterlibatan dunia. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara secara internal, yang artinya adalah bangsa Indonesia harus hidup dalam kedua aspek alam dan sosial untuk meningkatkan kepekaan, berupaya mencegah faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi negara sesegera mungkin, dan terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Next. Yang ketiga adalah macam-macam asas pada wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas solidaritas. Solidaritas atau persatuan adalah perasaan emosional dan moral yang muncul dalam hubungan antara orang atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, tujuan dari cita-cita bersama, dan rasa persatuan dan pemisahan. Di Indonesia, loyalitas merupakan pilar terpenting bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak peduli kepada siapa, rasa kesetiaan atau persatuan terhadap sahabat dapat menjadi kekuatan mandiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Yang kedua adalah asas kejujuran. Kejujuran berpikir dan bertindak adalah asas yang sangat penting dari persepsi Nusantara. Hanya keberanian untuk berpikir dan bertindak berdasarkan fakta dan kenyataan yang dapat membuat kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Artinya adalah memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, saat masa kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir penjajah. Yang keempat adalah asas keadilan.
Seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Masyarakat juga harus mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional dengan tidak merugikan siapapun. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara politik, ekonomi, hukum, serta sosial. Yang kelima adalah asas kerjasama. Dengan menyadari tujuan dan minat yang sama, masyarakat akan menjalin kerjasama antar aspek sosial. Kerjasama dan koordinasi tersebut dapat dilakukan secara adil untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan bersama. Dan yang keenam atau terakhir, yaitu kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Next. Baik, selanjutnya adalah peranan wawasan Nusantara. Peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional yaitu mewujudkan dan selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Untuk selanjutnya merupakan menumbuhkan rasa tanggung jawab bangsa terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya menegakkan kekuasaan demi kepentingan nasional. Hal ini dibutuhkan suatu negara demi kepentingan nasional serta pertahanan negara. Dan selanjutnya adalah membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini juga dibutuhkan sebagai peranan wawasan Nusantara dalam membentuk dan membina persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya adalah pelestarian budaya yang merupakan aset yang tak ternilai harganya. Dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur, pertahanan negara, serta keamanan. Kemudian selanjutnya adalah wawasan sasaran implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini akan dijadikan landasan untuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari setiap orang dalam hidup berbangsa. Pola pikir, sikap, dan tindakan bangsa harus dapat mencerminkan bahwa setiap orang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongannya sendiri. Konsep wawasan Nusantara ini terdapat dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Salah satunya yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1973. Inti dari TAP MPR tersebut yaitu wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional didasari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. GBHN yang terakhir itu GBHN tahun 1998. Dan setelah itu, konsep wawasan Nusantara sudah tidak ada di perundang-undangan. Akan tetapi, wilayah Indonesia yang bersifat Nusantara ini masih tertuang dalam pasal 25A UUD 1945. Lalu implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Lalu implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Dan yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta membangun sarana dan prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia.
Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, klaim tarian kuda lumping. Pada tahun 2017 telah terjadi peristiwa pengakuan tradisi tarian kuda lumping oleh negara Malaysia sebagai warisan budaya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu mengambil langkah untuk menindaklanjuti budaya yang diakui oleh Malaysia. Dalam hal ini, Kemendikbud mengumpulkan bukti yang dapat menyatakan bahwa budaya tarian kuda lumping merupakan budaya tari asli dari Indonesia. Setelah bukti terkumpul, Kemendikbud Muhadjir Effendi mengutus perwakilan dari Indonesia untuk berdiskusi dengan Malaysia. Dan tidak menutup kemungkinan Malaysia juga mempunyai bukti yang valid dan tidak menutup kemungkinan juga tarian kuda lumping diakui bersama. Peristiwa ini bermulai pada acara Miss Grand International 2017 yang menunjukkan pakaian nasional mereka oleh Miss Grand Malaysia 2017 yang bernama Sanjeda John. Pada foto unggahan di media sosial pada tahun 2017 tampak mirip dengan tarian kuda lumping. Tarian ini berasal dari daerah Jawa yaitu Ponorogo. Atas peristiwa tersebut, Sanjay Dajon lantar memberikan penjelasan bahwa kesenian tari kuda lumping ada di Malaysia berasal dari masyarakat Jawa yang bermigrasi ke Johor, Malaysia. Berikutnya adalah klaim budaya batik. Selain kuda lumping tadi, batik itu juga sempat diklaim oleh Malaysia. Pada saat itu, Malaysia mengklaim bahwa batik sudah ada sejak mereka kecil, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hal tersebut sangat mungkin terjadi akibat dari jalur penyebaran agama dan juga perdagangan pada zaman nenek moyang kita. Selain Malaysia, pada tahun 2020, Cina juga sempat mengklaim bahwa batik merupakan budaya kuno mereka. Klaim tersebut dilakukan melalui sebuah surat kabar yang bernama Xinhua News. Di artikel tersebut menyatakan bahwa batik merupakan budaya kuno Cina. Nah, pada kasus tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Untuk kasus dengan Malaysia, pemerintah Indonesia melalui UNESCO pada 2008 mendaftarkan batik sebagai salah satu warisan budaya. Dan tepat pada 2 Oktober 2009, batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Selain mendaftarkan batik ke UNESCO, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu juga merespon artikel yang dibuat oleh Xinhua News, sehingga media tersebut melakukan klarifikasi atas artikel yang telah dibuat. Berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai klaim wayang kulit oleh Malaysia, sama seperti sebelumnya yang tentang klaim budaya batik dan klaim tarian kuda lumping yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi klaim wayang kulit ini sempat juga dilakukan oleh negara Malaysia yang sama, alasannya sama seperti tarian kuda lumping yang disebabkan oleh transmigrasi masyarakat Jawa ke Malaysia. Kesenian tradisional wayang kulit pernah diklaim Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Mereka beranggapan dengan banyaknya perantau dari Indonesia yang sudah menetap dan menggelar pertunjukan wayang kulit di Malaysia menjadikan kesenian tradisional asli Indonesia tersebut sebagai kebudayaan Malaysia. Namun klaim tersebut dibantahkan, di mana sejak tanggal 27 November 2003, Badan PBB UNESCO mengakui bahwa kesenian wayang kulit merupakan warisan budaya asli Indonesia. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah atas aksi klaim budaya yang sering kali dilakukan oleh pihak asing, sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan mengajukan pendaftaran budaya kepada Badan UNESCO dan juga dengan membangun 32 museum sebagai bentuk perlindungan terhadap aset budaya nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Selain dua hal di atas, upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah juga dilakukan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu jika
jika kebudayaan nasional terlanjur diklaim oleh pihak asing seperti yang dilakukan oleh Malaysia, maka pemerintah Indonesia bisa melakukan nota protes kepada pihak terkait. Seperti saat Malaysia mengklaim tari pendek sebagai budaya mereka, yang ditayangkan pada iklan pariwisata Malaysia yang ditayangkan pada Discovery Channel. Atas kejadian tersebut, pemerintah Indonesia melayangkan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia atas tayangan tersebut. Dan selanjutnya mengenai kendala yang dialami pemerintah dalam menyelesaikan konflik budaya. Jadi kendala yang dialami pemerintah dalam menyelesaikan konflik budaya yang sangat terasa itu ada di kendala waktu dan biaya, karena pengajuan hak milik budaya kepada UNESCO untuk setiap negara itu dibatasi setiap tahunnya sebanyak satu jenis budaya, satu budaya kepada UNESCO, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan tersebut tidak murah, karena biaya yang dibutuhkan itu dari biaya riset sampai dengan pengajuan itu ditanggung oleh negara yang mengajukan seperti itu. Selanjutnya, silakan kesimpulan. Untuk kesimpulannya kami ambil berdasarkan masalah yang topik kelompok kami ambil. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Namun karena keanekaragaman budaya tersebut, banyak negara asing yang berusaha untuk mengklaim budaya Indonesia sebagai budayanya sendiri. Salah satunya seperti Malaysia dan juga Cina. Ada beberapa budaya Indonesia yang sudah berusaha diklaim, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk menjaga budaya sebagai aset nasional Indonesia dengan cara mendirikan museum, membentuk undang-undang mengenai hak cipta, dan juga mengajukan klaim kepada UNESCO, walaupun proses yang diperlukan sangat panjang, kurang lebih sekitar 2 tahun dan juga memakan biaya yang cukup banyak. Next. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.